Bagaimana dengan kasus di luar itu, tidak mengenai perempuan misalnya? Ya. Kalau kita menarik mengenai kasus yang terakhir kemarin, yang dimana ponakan membunuh pamannya sendiri, ini kan sebenarnya permasalahannya mengenai permasalahan keluarga biasa, tidak spesifik mengenai perempuan begitu. Betul. Kata kuncinya, sumbernya, esensinya harga diri. Dan harga diri dari eksistensi diri laki-laki oleh perempuan. Nah, soal-soal akibat penyebab lain seperti tersinggung, masalah ekonomi, masalah air, itu turunannya. Makanya, studi saya pada tahun yang agak lama itu menunjukkan bahwa ketika orang baru membunuh, itu bukan lari, tapi menyerahkan ke polisi. Gitu, Pak. Jadi dengan bangga, Pak Polisi, saya baru membunuh, mencari ini saya tolong tangkap. Coba. Nah, terus bagaimana anak istri yang ditinggalkan? Nah, tanggung jawab keluarga besar. Apa? Itulah dukungan sosial. Itulah pengakuan sosial. Jadi sudah menjadi bagian dari mekanisme untuk menebus malu. Kan ada pepatah, saya lupa bahasa Maduranya itu, daripada sudah dipermalukan, lebih baik saya mati. Daging yang luka bisa dijahit, tapi hati yang luka, darah yang harus diminum. Nah itu kan, bayangkan itu. Rela mati daripada harga diri itu sendiri. Betul. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara syarok, itu memang mekanisme lokal dan bagian dari mekanisme lokal untuk menjaga keseimbangan sosial. Tanpa ada tertulis, tanpa ada orang mengatakan, semua orang tahu. Ini loh, declare. Jadi begini, ketika ada cara itu sebetulnya memberikan pemberitaan ke banyak orang. Itu loh cara. Kalau sampai kamu macam-macam melanggar begini, nah ini akibatnya. Maka pikirlah, lihatlah, camkanlah, itulah kira-kira. Tapi dengan irisan itu bagaimana kemudian mendisiplinkannya ya Prof ya? Karena kemarin juga sempat berbincang dengan rekan-rekan kepolisian, mereka agak kesulitan juga. Misalnya salah satunya dengan mereka membawa senjata tajam jenis celurit begitu. Itu sebenarnya kalau secara undang-undang kan sudah menyalahi aturan, tapi tidak juga bisa ditegakkan karena secara tradisi di Madura itu adalah hal biasa gitu membawa celurit kemana-mana gitu. Itu yang saya bilang tadi, apa yang terjadi pada komunitas warga Madura itu bagian dari proses sosial budaya lokal yang tidak bisa dilihat dibidik dari kaidah hukum negara, hukum kepolisian. Membawa senjata itu jangan dikira sebagai bagian dari yang biasa, itu justru menunjukkan keseimbangan. Jadi sekali lagi, fenomena cara itu menurut saya memang secara hukum negara memang harus, kalau memang ke pengadilan ya hukum negara pasti. Dan jangan lupa ketika hukum si A dengan bukti gini-gini maka diputuskan hukuman 2 tahun penjara. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Apa artinya apa? Nah, itu ada 2 makna. Alhamdulillah saya berhasil mengangkat kembali harkat keluarga, nama baik keluarga. Yang kedua, alhamdulillah saya tidak akan dibalas dendam. Paling enggak selama lebih aman begitu ya. Betul. Itu dia. Makanya kasus-kasus yang lama yang pernah saya tahu itu ketika dihukum 10 tahun, 15 tahun, pulang dari penjara ditunggu. Yang dulu itu pernah jadi korban. Ada pembalasan. Jadi iya betul begini. Nah, jadi itulah realitas warga kita Madura begitu. Itu bagian dari realitas masyarakat di banyak daerah begini sama juga, memang beda-beda. Jadi apa yang harus kemudian ini semestinya ya dilakukan oleh pemerintahan ataupun juga penegak hukum setempat atau juga yang kemudian ini harus dipahami oleh masyarakat berkaitan dengan fenomena ini sebenarnya. Karena sedemikian mudahnya mereka sebenarnya membawa senjata itu dan menggunakannya, Prof. Jadi saya kira dengan pemahaman, pendidikan, informasi, pendampingan dari para tokoh-tokoh itu saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk ke depan paling tidak mengurangi dan pelan-pelan akan habis. Oke, baik. Prof. Mustahim, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya ya Prof. Ya. Semoga ini tidak terulang lagi dan lambat laun masyarakat semakin teredukasi. Terima kasih banyak Prof. Mustahim. Kita temukan faktor. Permasalahan keluarga dan kesalahpahaman ini menjadi faktor pemicu Muslihin untuk menghabisi pamannya. Proses hukum sehingga saat ini masih terus berlangsung dan Muslihin sendiri terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, sosiolog dari Universitas Erlangga menyebutkan bahwa edukasi menjadi kunci utama agar masyarakat Maduranya lebih bijak menyelesaikan sebuah permasalahan dan tidak menjadikan budaya lama tradisi caro
ini menjadi suatu penyelesaian dan menggunakan cara ini sebagai sebuah alibi untuk menghabisi nyawa seseorang. Kita harapkan agar kejadian serupa ini tidak terjadi lagi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.